Bab 196. Setelah mendengar kalimat ini, Isabel pun melihat ke arah Satrio dengan sedikit bengong. "Beneran, aku tidak bohong sama kamu." Satrio sedikit terkejut dengan ekspresi Isabel. Dia mengira Isabel tidak percaya. Lalu dia membalikkan badannya dan mengeluarkan handphonenya. Lalu membuka foto itu dan memperlihatkannya kepada Isabel. "Aku mencari kesempatan ketika ayah saya tidak memperhatikannya dan memotretnya. Kamu bisa lihat sendiri mirip atau tidak." Dengan perasaan yang penasaran, Isabel mengambil handphonenya dan melihat. Dan dia pun langsung terkejut. Benar-benar mirip sekali. Hanya saja orang yang ada di foto itu memakai gaun berwarna merah, dan matanya yang sangat indah itu membuat setiap orang yang melihatnya tidak bisa melepaskan pandangan. "Dia itu siapa?" Isabel bertanya dengan penasaran. "Ini adalah leluhur keluarga Yan." Satrio menjawabnya dengan simpel. "Dengar dari kakek, 370 tahun yang lalu, orang baik inilah yang menyelamatkan desa kita. Wanita yang baik hati ini pun berjanji akan menikahi kakek raja dan digantikan dengan kedamaian Kabupaten Trenggiling selama ratusan tahun." "Ah, ayah aku sudah datang." Satrio pun langsung menyimpan handphonenya dan menyembunyikannya. Isabel pun masih terbengong dan belum kembali kesadarannya. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Isabel mengeluarkan tangannya dan meraba wajahnya sendiri. Dan dia merasa semua ini seolah seperti mimpi. Dia mirip dengan Sasha. Warga Yan saja sudah cukup aneh untuknya. Sekarang dia malah memiliki wajah yang mirip dengan leluhur keluarga Yan. Kepala desa melihat Isabel yang sedang bersama dengan Satrio pun terkejut sebentar dan langsung berjalan ke arah mereka dan berkata kepada Isabel, "Nona Isabel, ada apa yang bisa saya bantu? Tolong jangan sungkan-sungkan." Isabel mengedip-ngedipkan matanya. Sekarang semua orang sedang istirahat. Dia sendirilah yang makan terlalu banyak, jadi keluar jalan-jalan sebentar untuk menurunkan makanan yang dia makan. Bagaimana kalau dia mengambil kesempatan ini untuk pergi melihat hal suguhan? Di dalam otaknya, dia terus berpikir. Isabel langsung tersenyum dan menjawab, "Kepala desa bilang aku boleh mengambil kesempatan ini untuk pergi melihat hal suguhan. Apakah ini hanyalah sebuah candaan?" Kepala desa itu pun terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka Nona Isabel yang begitu anggun dan hebat dari kota bisa begitu tertarik dengan desa mereka. Apa yang barusan dikatakan kepala desa itu memang benar, adalah peraturan Kabupaten Trenggiling. Tapi itu bukannya juga cuman hanya sebuah tata krama. Tetapi kepala desa sudah salah menilai Isabel. Isabel dulunya bukan seorang wanita yang tinggal di Kotaka.
dia hanyalah orang biasa yang hidup dengan sederhana. Isabel sudah bertanya seperti ini. Kepala desa tentu saja tidak berani menolaknya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sekarang aku langsung pergi tanya kepala sukuhan. Hal itu tidak boleh dimasuki orang luar. Jadi orang yang ada di samping Nona." Isabel menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku ngerti. Aku akan masuk sendiri. Aku hanya penasaran saja." Sekarang kepala desa baru berkata dengan santai, "Baik, sekarang aku langsung pergi mengaturnya." Kepala desa mengaturnya dengan sangat cepat. Atau boleh dibilang, seluruh kepala suku yang ada di desa memiliki terenggiling kesan yang sangat aneh kepada Isabel. Ini juga membuat Isabel menjadi sangat penasaran. Jadi, dia ingin pergi dan melihat-lihat. Dia selalu merasa ada rahasia yang tersimpan di sini. Kira-kira tidak sampai setengah jam, kepala desa sudah membereskan semuanya. Semua orang yang menunggu pun membukakan jalan untuknya. Isabel pun berjalan dengan perlahan memasuki tempat itu. Keenam kepala suku itu semua hadir di sana. Setiap hal suku itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Punya sukuhan paling mudah dikenal, karena hanya milik sukuhan baru ada tulisan Han. Untuk suku lainnya, selain tidak ada tulisan Han, mereka juga ada tulisan mereka sendiri. Isabel berdiri di depan pintu hal, lalu ia membiarkan bodyguard dan asistennya menunggu di luar. Dia sendiri masuk ke hal itu dengan perlahan. Hal ini sudah dibangun umurnya hampir sama dengan umur leluhur keluargayan. Di dalam sini memang benar memiliki banyak barang yang bernilai sejarah. Setiap barang yang ada di dalam sini seolah sedang memberitahu Isabel tentang perubahan umur mereka. Setelah Isabel masuk ke dalam hal itu, pintu luar hal itu langsung ditutup. Hal ini tertata dengan rapi dan bersih. Bisa dilihat sering ada orang yang datang untuk membersihkannya. Di dalam hal ini ada beberapa pohon. Pohon-pohon itu semuanya sudah sangat tua. Air yang ada di dalam kolam pun sangat jernih dan bunga-bunga pun bermekaran semuanya. Ada sebuah jembatan kecil yang tampaknya masih baru. Sepertinya baru dibangun tidak begitu lama. Hal leluhur ini dibagi menjadi dua bagian. Di bagian luarnya sangat besar dan ditanami dengan banyak sekali tanaman yang indah. Bagian dalamnya pun agak kecil dan tersusun papan nama yang tidak terhitung jumlahnya. Ketika Isabel memasuki tempat itu, dia merasa ada perasaan yang aneh. Aneh sekali. Mengapa perasaan tempat ini sangat familiar dengannya? Sebenarnya apa yang terjadi? Lalu Isabel pun masuk ke dalam
dan mengambil 3 dupa, lalu menghidupkannya dan bersembayang di sana, lalu menunjukkan dupa itu di abu yang sudah disediakan di sana. Kamar dan rumah yang ada di sana semuanya sangat tinggi, kira-kira ada 70-an meter, membuat orang yang berada di dalam tidak merasa tertekan. Di bagian dinding pun tergantung tulisan-tulisan dan terdapat banyak sekali nama-nama orang. Di dinding sebelah kanan tergantung banyak sekali foto-foto. Foto-foto ini semuanya terlihat sudah sangat tua, jadi semuanya pun disimpang di dalam kaca. Ketika Isabel menemui foto wanita itu, dia pun melihatnya dengan sangat teliti. Detik berikutnya, wajah Isabel pun mulai berubah. Wanita yang ada di dalam foto itu seolah hidup kembali, lalu mengarahkan matanya dan melihat ke arah Isabel. Jangan melihat matanya. Ada sebuah tangan yang menutupi mata Isabel. Suara yang familiar itu terdengar dari belakang. Lalu setelah itu, Isabel pun merasa ada seseorang yang sedang memberikan sebuah pelukan yang familiar kepadanya. Ravindra, dia bukannya sedang istirahat. Bagaimana dia bisa ada di sini? Isabel pun langsung melepaskan tangan Ravindra, lalu melihat ke arah Ravindra dengan tatapan terkejut. Ravindra sama sekali tidak menjelaskan kenapa dia bisa ada di sini. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah foto itu, lalu dengan santai berkata, "Orang yang ada di dalam foto ini adalah orang yang sangat hebat. Kalau kamu terus melihat ke arah matanya, kamu akan masuk terhipnotis." Hipnotis? Isabel pun melihat lagi ke arah foto itu. Lalu dia pun merasa sepertinya pandangan mata yang tadi sudah hilang. Pantesan orang di desa ini begitu hormat sama keluargaan dan kamu. Kelihatannya karena foto ini. Ravindra menundukkan kepalanya dan berkata. Lalu dia memegang dagu Isabel dan berkata, "Isabel, aku tiba-tiba juga penasaran dengan identitas kamu. Jangan sembarangan." Isabel pun langsung memukul tangan Ravindra dan berkata dengan nada kecil, "Kamu bagaimana bisa masuk?" Ravindra pun tertawa. "Cuman hal sekecil ini, emangnya mereka bisa menghalangiku?" "Isabel, kelihatannya kamu sangat meremehkanku." "Baiklah, laki-laki ini bukan hanya nyalinya besar, tetapi dia juga memang sangat pintar. Tadi Satrio berkata kepadaku, wanita yang ada di foto ini dulu untuk melindungi. Dia memilih untuk menikah dengan kakek raja dan menggantikannya dengan kedamaian desa ini." Isabel menjelaskannya dengan nada kecil. Dia adalah Nonayan, sekarang adalah leluhur keluargayan. Ternyata adalah wanita cantik. Ravindra tertawa. Pahlawan pun sulit bisa mengalahkan wanita cantik. Ini juga bukan hal yang aneh. Memang benar adalah wanita cantik.
Hati Isabel pun terasa suram. Dirinya dengan Sasha dan juga wanita yang ada di foto ini jelas-jelas memiliki wajah yang sama. Tetapi tidak peduli wanita yang ada di foto ini atau Sasha. Ini semua sudah seratusan tahun yang lalu. Satu menjadi istri raja, satu menjadi wanita cantik di universitas. Sepertinya cuman hanya dia yang cuman menjadi wanita biasa. Sekarang dirinya semakin iri dengan mereka. Karisma orang yang berbeda ternyata membawakan hasil yang berbeda. Wanita yang ada di foto itu memakai gaun berwarna merah dan pandangan matanya yang tajam itu membuat setiap orang yang melihatnya tidak bisa melepaskannya. Dan juga hanya orang seperti ini yang bisa menarik hati seorang raja. Sementara dengan Sasha memiliki mata yang indah dan sedikit senyum lembutnya itu juga bisa meluluhkan hati banyak orang. Meskipun lembut, tetapi itu juga ada apa yang disukai para lelaki. Tetapi dia sendiri, Ravindra, sepertinya bisa membaca apa yang sedang dipikirkan Isabel. Lalu ia pun berkata, "Jangan iri sama mereka, kamu juga hebat kok." Isabel pun terkejut dan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ravindra. Cahaya matahari itu menyinari dalam hal itu dan memancar di atas tubuh Ravindra, membuat dia terlihat seperti malaikat. Kedisiplinan kamu, keberanian kamu, kebaikan kamu, bukannya itu semua ada kelebihan kamu. Ravindra mengatakannya, lalu menjulurkan tangannya dan memegang kepala Isabel. Melihat Isabel yang terbengong seperti itu, hati Ravindra pun luluh. Lalu dia menunduk dan mencium kening Isabel. "Tidak usah sedih, kamu juga tidak kalah hebat dari mereka." Isabel pun tersenyum lembut. "Jadi kamu curi-curi masuk kali ini sudah mendapatkan apa yang kamu cari?" Isabel mengangkat kepalanya dan bertanya. "Bandel." Ravindra menjulurkan tangannya dan mencubit hidung Isabel yang kecil itu, tetapi dia juga tidak marah dan berkata, "Wargayan dan desa ini memang mempunyai hubungan yang aneh. Tetapi aku masih belum bisa menemukan tahun itu kenapa Wargayan mau mengorbankan putrinya dan melindungi Isabel. Ini benar-benar sangat sulit dimengerti." "Benar, sulit dimengerti. Kalau bilang Wargayan dan desa ini tidak ada hubungan, pukul sampai mati pun tidak ada yang percaya. Di hal leluhur mereka masih memasang foto Wargayan. Kalau tidak ada hubungan, barulah aneh." Isabel pun dengan lembut berkata, "Sejarah Wargayan sudah ada 470-an tahunan, dan sejak Kabupaten Trenggiling juga sudah ada sekitar 370-an tahun. Kedua sejarah mereka beda 100 tahun. Coba kamu pikir-pikir,
Di masalah waktu bukannya ada sedikit tumpang tindih? Tidak pasti, Ravindra menjawab dengan suara rendah, mengedip-ngedipkan matanya. Apakah kamu masih ada pergi ke hall leluhur lainnya? Isabel bertanya kepada Ravindra dengan yakin dan tanpa ada nada bertanya. Ravindra menganggukkan kepalanya. Kamu benar-benar pergi? Isabel membuka matanya dengan lebar. Pantesan selain waktu makan tadi dia sama sekali tidak kelihatan. Hal suku lainnya ukurannya hampir sama dan semuanya agak kecil, tapi di dalam tiap hal suku pasti ada gantung foto ini. Ini benar-benar sedikit aneh, Ravindra berkata. Wanita ini sebenarnya dia itu siapa? Sepertinya kamu harus pulang ke keluarganya dan tanyakan pada ibu dan ayah dirimu.